Merawat cabai di musim-musim hujan, memang susah-susah gampang. Apalagi lahan yang digunakan, merupakan lahan bekas. Tentu membutuhkan perawatan yang ekstra, baik dari segi pemupukan, maupun pengendalian penyakit. Karena dari segi pengalaman petani, untuk lahan bekas cabai, apabila ditanami kembali dengan cabai, akan lebih rentan munculnya penyakit. Jika sebelumnya, sudah kita bahas terkait kiat-kiat khusus, dalam persiapan tanam cabai di lahan bekas. Dan kali ini, kita akan bagikan tips dan cara, perawatan cabai di lahan bekas. Baik itu dari pemupukan, pemberian insektisida maupun fungisida, untuk mencegah dan mengendalikan penyakit. Yang pertama, pemupukan. 1. Pemberian NPK 16-16-16. Aplikasi pupuk NPK diberikan pertama kali, mulai umur 7 HST, sampai tanaman umur 42 HST, atau sudah muncul kuncup bunga. Dengan dosis aplikasi, 8 sendok makan, yang dilarutkan dalam 16 liter air. Pengaplikasi saat musim hujan, baiknya secara sistem semprot maupun tugal. Yang diaplikasikan, setiap 7 hari sekali. 2. Aplikasi KNO3 merah. Pemberian pupuk KNO3 merah, diberikan bersamaan dengan pemupukan NPK. Yaitu dengan melarutkan, 30 gram dalam 16 liter air, atau sekitar 6 sendok makan, dalam 16 liter air. Aplikasi pupuk kalium pada fase vegetatif, guna untuk memperkuat batang tanaman cabai, agar tidak mudah roboh, maupun terkena busuk batang. Serta memperkuat batang, dari serangan hama dan penyakit. 3. Penggunaan asam amino, Ambition. Pada fase awal pertumbuhan tanaman cabai, pemberian asam amino sangat penting. Hal tersebut, digunakan untuk mencegah tanaman dari stres, akibat proses pindah tanam, maupun akibat cuaca yang ekstrim. Aplikasi pertama kali, yaitu diberikan setelah proses pindah tanam. Dengan melarutkan 2-3 ml per liter. Pengaplikasian saat pertama kali, sebaiknya secara sistem kocor, karena tanaman masih terlalu muda dan rentan, apabila dengan penyemprotan dalam volume tinggi. Dan untuk pengaplikasian selanjutnya, setiap 7 hari sekali, dapat diberikan, bersamaan dengan pupuk NPK dan KNO3 merah tersebut. 4. Pemberian kalsium humat, KALH. Digunakan untuk mencegah gejala mati pucuk, pada tanaman saat masih muda. Dan untuk menghambat pertumbuhan jamur patogen, penyebab penyakit tanaman cabai, seperti layu atau busuk batang. Dosis aplikasi kalsium humat, yaitu 1 gram per liter yang diberikan pada umur tanaman 35 HST, secara sistem semprot. Di dalam kalsium humat, juga mengandung asam humat, sehingga dapat memperbaiki sifat tanah, dan kandungan kalsium oksida, untuk menetralkan pH tanah. Yang kedua, pemberian insektisida. 1. Campur insektisida Agrimek 18 isi, dengan Avidor 25 WP. Insektisida Agrimek, dengan sifat kerja kontak dan perut, dengan bahan aktif abamektin. Yang terbukti ampuh, dalam mencegah dan mengendalikan hama, jenis kutu-kutuan pada cabai. Aplikasi insektisida Agrimek, dengan dosis 0,25-0,5 ml per liter, guna mengendalikan hama kutu daun dan trips. Namun, tidak jarang juga digunakan untuk mengendalikan hama tungau, atau dengan kata lain, mempunyai sifat sebagai akarisida. Kemudian juragan campur, dengan pemberian insektisida sistemik, seperti Avidor 25 WP. Yang mempunyai kandungan bahan aktif, imidacloprid 25%, yang bersifat sistemik, dengan racun kontak dan lambung.
serta dapat bekerja secara translaminar, dengan langsung menembus jaringan akar dan daun. Sehingga akan langsung masuk ke dalam tubuh hama atau sasarannya. Untuk dosis aplikasi Avidor, dengan melarutkan 1 gram dalam 1 liter air. Pengaplikasian campuran insektisida ini pertama kali mulai umur 7 HST. Dengan interval penyemprotan setiap 7 hari sekali. Yang ketiga, pemberian fungisida. 1. Rolling fungisida Ditan M4580 WP dengan Acrobat 50 WP. Penyakit akibat jamur patogen pada fase vegetatif biasanya bercak daun dan layu Phytophthora. Bisa juragan aplikasikan fungisida berbahan aktif mancozeb seperti Ditan dan di-rolling dengan fungisida sistemik seperti Acrobat. Untuk dosis aplikasi fungisida Ditan, yaitu 3-6 gram per liter, sedangkan Acrobat dengan dosis 2-4 gram per liter. Pengaplikasian pertama kali, mulai umur 14 HST, dengan interval aplikasi, setiap 7 hari sebagai upaya pencegahan. Sedangkan untuk pengendalian, setiap 2-5 hari sekali, selama 3 kali berturut-turut. Yang pertama, pemupukan. 1. Aplikasi MKP Pak Tani. Digunakan untuk mencegah kerontokan pada bunga dan buah cabai juragan. Dengan dosis aplikasi 2-4 gram per liter, atau dengan melarutkan 6-8 sendok makan dalam 16 liter air. Yang diberikan mulai muncul kuncup bunga atau sekitar umur 42 HST. Dengan interval penyemprotan setiap 7 hari sekali, sampai muncul buah cabai. Pupuk MKP ini dikhususkan untuk merangsang pembentukan bunga dan mencegah kerontokan bunga. Sehingga dapat memaksimalkan buah jadi. 2. Pemberian asam amino, Ambition. Diberikan pada awal berbunga dan saat berbunga, serta awal pembentukan buah. Dengan melarutkan 2-3 ml per liter, yang diberikan secara sistem semprot pada seluruh bagian tanaman. Pemberian asam amino dapat dicampur dengan penggunaan pupuk lain maupun pestisida. Asam amino Ambition untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama maupun penyakit. Dan mencegah kesetresan tanaman akibat faktor biotik maupun abiotik. 3. Penggunaan KNO3 putih. Pupuk KNO3 putih digunakan khusus untuk merangsang pembentukan buah dan mencegah kerontokan buah. Dengan aturan dosis 2-5 gram per liter yang diaplikasikan setiap 4 hingga 7 hari sekali sampai panen. Aplikasi pertama kali diberikan saat awal pembentukan buah secara sistem semprot bersamaan dengan aplikasi Ambition yang ketiga kali. 4. Pengaplikasian Kalinet. Digunakan untuk mengoptimalkan pembentukan buah dan meningkatkan hasil tanaman cabai juragan. Serta mempertahankan kondisi daun tua agar tetap berfotosintesis sehingga tanaman akan tetap produktif. Pupuk Kalinet mengandung unsur kalium dan boron yang cukup tinggi. Sehingga dapat mencegah kerontokan bunga maupun buah cabai juragan. Dapat gunakan dengan konsentrasi 3-4 ml per liter yang diaplikasikan bersamaan dengan pupuk KNO3 putih. 5. Pemberian ZPT, Atonik. Guna untuk meningkatkan bobot maupun volume buah dan meningkatkan mutu buah, serta jumlah buah. Aplikasi Atonik diberikan apabila tanaman cabai juragan sudah menunjukkan 50% berbuah. Dengan dosis yang digunakan, yaitu 1 ml per liter, dan disemprotkan setiap 7 hari sekali. Dan dapat dicampur dengan pemberian pupuk perangsang buah lainnya. Pemberian Atonik juga dapat diaplikasikan pada saat tanaman menjelang berbunga untuk mencegah bunga rontok.
6. Pengaplikasian kalsium karbonat, Manohara. Selain untuk mensuplai unsur kalsium pada tanaman, pupuk Manohara juga dapat menekan perkecambahan spora jamur patogen, penyebab penyakit pada tanaman. Terutama busuk buah atau antraknosa, yang sering menyerang saat fase generatif. Selain itu, pupuk ini berfungsi untuk mencegah tulang daun menguning dan keriting pada tepian ujung daun, serta meningkatkan ketahanan tanaman dari serangan hama maupun penyakit. Gunakan pupuk Manohara dengan dosis aplikasi 2-5 gram per liter secara sistem semprot. Aplikasi pupuk Manohara sebaiknya secara tunggal. Karena apabila diberikan bersamaan dengan pupuk yang mengandung kalium, maka unsur kalsium yang terkandung dalam Manohara dapat tertekan, sehingga tidak dapat diserap sempurna oleh tanaman. Pengaplikasian pupuk Manohara dapat diulang setiap 7 hari sekali. Yang kedua, pemberian insektisida. 1. Campur insektisida Decis 25 isi dengan Winder 25 WP. Hama yang sering muncul saat fase generatif, yaitu lalat buah, yang dapat menyebabkan busuk buah. Insektisida Decis mengandung bahan aktif, deltametrin 25 gram per liter, yang bersifat racun kontak dan lambung. Yang mempunyai keunggulan, seperti efek repelen, dan efek anti-fading. Serta efek knockdown yang baik, sehingga hama akan mati, segera setelah terkena semprotan ini. Untuk dosis aplikasi Decis, dalam mengendalikan hama lalat buah, yaitu 0,5 ml per liter, yang diberikan bersamaan dengan insektisida Winder 25 WP. Yang mana mengandung bahan aktif, imidacloprid 25%, yang termasuk insektisida selektif, dengan racun kontak dan perut. Dengan dosis aplikasi, 3-5 gram per liter, yang diberikan setiap 7 hari sekali, dan disesuaikan dengan tingkat keparahan serangan penyakit. Yang ketiga, pemberian fungisida. 1. Rolling fungisida Amistar Top 325 SC dengan Nordos 56 WP. Penggunaan fungisida tersebut untuk mencegah dan mengendalikan penyakit antraknosa maupun layu bakteri yang sering menyerang di fase generatif. Penggunaan fungisida Amistar Top yang mempunyai 2 kandungan bahan aktif, yaitu azoxystrobin 200 gram per liter dan difenoconazole 125 gram per liter, mampu bekerja secara selektif dan bersifat protektif, kuratif, dan preventif. Gunakan dengan dosis aplikasi 0,5 ml per liter yang diberikan saat muncul buah pertama kali sebagai upaya pencegahan. Sedangkan untuk upaya pengendalian, gunakan dosis 1 ml per liter yang diberikan setiap 5 hingga 7 hari sekali selama 3 kali berturut-turut. Kemudian juragan rolling dengan fungisida berbahan aktif tembaga seperti Nordos 56 WP, yang bersifat racun kontak dan lambung, dan digunakan untuk mencegah serta mengendalikan penyakit layu bakteri. Gunakan dengan dosis 1-2 gram per liter, atau sekitar 1 sendok makan per tangki kapasitas 16 liter. Yang diaplikasikan setiap 7 hari sekali dan disesuaikan dengan tingkat keparahan serangan penyakit. Itu tadi, perawatan cabai di lahan bekas, mulai dari pemupukan, pemberian insektisida maupun fungisida. Untuk produk-produk yang kita sebutkan, bisa juragan ganti dengan merek dagang lain, asalkan mempunyai fungsi dan kandungan yang hampir sama. Kiranya itu saja tips kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu juragan dalam perawatan tanaman cabai di lahan bekas juragan.